Gue Martin Anugrah, kegiatan gue sekarang bikin konten dan video di Cameo Project dan Cameo Production. Kalau gue Steve Patinama, kegiatan sekarang gue bernafas dan kerja juga di buat konten di Cameo Project dan Production. Dan kalau ada PH lain yang mau hire saya bisa hubungin saya di bawah. Kenapa tiba-tiba jualan? Ya, nama gue Reza Nangin. Kegiatannya pun juga sama ya, bikin konten gitu ya, produce konten di Cameo juga bisa, di tempat lain juga bisa, gitu. Kita berkarya di industri konten video ini sekitar mulai dari tahun 2008. Tapi 2008 itu lo sama Andri kan? Iya, dia ada sendiri. Iya. Gua join di 2012 lah. Ya, 2012. Ya. Gua join di 2013 ya, kalau nggak salah. Yang kita kangen dari Cameo. Klien. Enggak. Karena Cameo sekarang juga masih ada klien. Masih. Jadi ya kemarin kangen banget gua. Waktu pandemi awal-awal tuh aduh, kangen banget. Kangen sama terminnya. Lama banget ditunggu. Gue pribadi bikin konten yang idealis banget tanpa ngelihat subscriber. Kalau di Cameo sendiri, kalau konten yang idealis itu lebih nggak ngelihat kemauan market sih. Jadi yang benar-benar apa yang ada di pikiran gue, menyalurkan voice yang ada di otak gue, lebih ke situ sebenarnya. Tanpa melihat, oh ini bakal laku ditonton apa enggak sih? Ini outputnya apapun, ya outputnya bisa apapun lah ya. Bisa apapun, bisa bentuknya vlog, bisa bentuknya short movie. Persentase seberapa banyak yang kita udah bikin idealisnya kita gitu, idealisnya Cameo? Kalau dari gue sih sekitar 20% lah. Serius? Sesedikit 20%. itu? Sesedikit itu. Berarti banyak banget kliennya ya? Berarti banyak banget. Bukan, kan nggak cuma klien, makanya tadi. Kan tadi kalau misalnya ada permintaan market, permintaan penonton. Misalnya contohnya Receh Battle, itu bukan idealis gua, tapi karena market suka, penonton suka, ya udah kita itu pun bikin. juga kan awalnya karena nggak sengaja juga kan. Karena iseng memang. Ya, iseng. Kayak gitu. Nggak, tunggu. Oh, gitu ya, gitu. Idealis, nah unik jadi Cameo kan memang idealis. Memang beda-beda setiap sih. orang itu berbeda. Iya. Gitu. Kalau lo memang yang lebih menyuarakan apa yang menjadi Keresahan gua. keresahan lo. Gitu. Kalau gua kangen ngebuat konten, kita bareng-bareng ngegodok konten bareng, kerjain bareng sendiri semuanya gitu dulu tuh. Ngedit sendiri, eksekusi sendiri, tenteng alat sendiri. Ya, nonton sendiri gitu loh. Waduh. Emang sekarang enggak kita diskusi bareng-bareng gitu enggak? Diskusi udah jarang gitu. Karena emang udah nggak ada juga orangnya. Masih ada dong. Kan lu diskusi sama gua. Iya, maksudnya diskusi masih, tapi eksekusinya berbeda dan memang pasti nggak enak dong diskusi sama dia. Ide pun kan emang dulu kita tidak terpatok kepada penonton maunya kayak gimana, kepada masyarakat maunya kayak gimana, dan dulu ada klien yang mengikuti seleranya kita, tau nggak lo? Emang kita buat sketsaan, ya udah masuk klien pengen buat seperti apa yang kita buat gitu loh. Kalau sekarang kan kayaknya kita yang terlalu banyak mengikuti apa yang maunya klien gitu kan. Jadi enak, gue kangen masa-masa itu. Gue tuh kangen Cameo bikin short movie ya. Kalau sketsaan kan udah, ya kalau sketsaan udah banyak lah. Mungkin karena udah saking banyaknya bikin sketsa, jadi waktu kita mau bikin short movie itu udah terlalu panjang lagi gitu. Pre-pro-nya pun juga panjang, produksinya juga panjang. Memang hasilnya tuh untuk mendapatkan satu short movie kan nggak cepet, seminggu itu minimal lah kali ya baru jadi gitu. Nah tapi kalau gue ngerasanya gue banyak belajar dari situ. Gue bisa jadi hari ini dan apa yang gue lakukan sekarang itu karena belajar dari konten short movie-nya Cameo dari zaman dulu kita. Ya. Gue ngerti perspektifnya lo, karena perspektifnya kan lebih ke individu-individu yang ada di dalam Cameo, ya kan? Iya. Jadi dari setiap perspektif individu yang ada di dalam Cameo.
Nah tapi mungkin karena gue beberapa bulan belakangan gue mikir ulang kira-kira cameo itu identitas dan jati dirinya tuh apa sih gitu loh, yang benar-benar jadi kekuatan kita yang orang bisa tahu oh ini cameo banget. Nah gue mungkin gue refleksi dari situ. Oke. Jadi kenapa gue bilang oh banyak banget, sering banget kita bikin konten yang bukan jati dirinya cameo sebenarnya. Walaupun itu adalah sesuatu yang bikin kita happy nontonnya. Receh Battle contohnya, wah happy nih, apalagi lihat view-nya, wah tetap sekarang kalau dilihat di Cameo Project, view yang terbanyak itu adalah Receh Battle. Mengalahkan yang lain itu paling tinggi. Feels good untuk ngelihat itu, tapi apakah itu jati dirinya Cameo? Kalau buat gue sebenarnya bukan. Ada yang lain yang bisa kita bilang ini baru Cameo. Secara kolektif ya. Elemennya tuh kompleks banget karena nggak cuman ide doang, tapi bagaimana untuk meramu sebuah ide itu dan mengeksekusi gitu loh. Nggak ada masalah dengan bagi-bagi kebaikan, tapi caranya Cameo pasti akan berbeda sama caranya YouTuber yang lain. Kalau misalkan ditanya apa yang menurut gue bukan jati dirinya Cameo, itu adalah sebenarnya Receh Battle. Kalau gue Receh Battle, oke. Selain Receh Battle. Receh Battle pun juga soalnya gue juga ngerasain kayak anjir ini sebenarnya iseng doang gitu. Ternyata wah demand-nya tinggi dan akhirnya pun juga kita kelimpungan karena kita nggak tahu. Pada dasarnya kita ya kalau misalnya itu Uus ya jalan tuh karena kan Uus ya memang kehidupannya itu ya tentang receh. Tentang tebak-tebakan dan segala macam itu gitu. Oke, ada satu konten yang memang ini idenya dari gue. Oke. Gue sempat ngajakin elu, tapi elunya nggak bisa datang syuting. Masa sih? Nah, Kapan? Ini contoh nih biar menjawab ya. Nggak semua ide dari gue itu adalah identitas Cameo sebenarnya. Iya, tapi kemungkinan besar. Yaitu music cover. Musik cover. Musik cover yang mash up. Nah, itu gue sempat bikin. Yang di rooftop sama Ronald. Okay. Jadi maksudnya gini, gue ngeliat itu. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah walaupun itu ide gue, tapi gue yang produce, tapi gue ngeliat kalau gue lihat lagi, ini nggak Cameo banget sebenarnya. Kalau menurut gue, kalau ditanya nah ini Cameo, banyak sih gitu loh karena kepalanya aja di dalamnya ada banyak. Jadi yang disukain pasti bakal lebih banyak dibanding cuman satu orang doang gitu loh. Makanya kenapa ada short movie yang kita sangat suka, kita kerjakan. Kenapa ada vlog kebangsaan yang kita kerjakan, kita suka. Dan sketsa kayak gitu, ya itu kita suka. Jadi kalau ditanya short movie ya itu Cameo banget. Ya vlog yang kebangsaan ya Cameo banget gitu loh. Lagu yang kebangsaan juga. Di Bebot series. Ya, nah itu Cameo banget. Jadi mau ditanya naik Cameo tuh yang mana ya itu semua gitu loh. Fun, entertaining tuh udah pasti tuh. Mau di dalam semuanya bentuk ini pasti kita sisipin komedinya. Karena emang walaupun nggak semua sebenarnya. Nah, gue bisa ngomong nggak semua. Ya, karena ada konten. Kami Indonesia kan nggak lucu. Indonesia tidak ada komedinya. Nah, itu masuk ke nasionalis yang kita selalu pengen ada buat impact lah buat orang lain yang menonton itu. Itu yang tadi balik lagi ke roots-nya Cameo. Sketsa Alay juga menurut gue Cameo banget. Itu Cameo banget. Iya, Cameo banget. Alay. Jadi kalau ditanya mana yang Cameo ya itu semua yang Cameo gitu loh. Sebenarnya mau apapun konten yang diupload di Cameo ya, mau Receh Battle pun ya sebenarnya ya itu Cameo gitu loh. Karena kecil kita, tapi ya mau itu genre-nya, ini ngomongin terlepas dari genre ya. Genre-nya komedi atau drama atau thriller bahkan, tapi as long as dia bisa ada inspirasi itu nggak cuma dari pesannya, tapi juga dari teknis, tapi juga dari kreativitas, inspiring banget nih gitu loh. Tapi juga dari sisi yang memang ini juga menghibur kan nggak harus lucu. Orang bisa nonton bisa terhibur gitu. Mereka ngerasa mereka merasa terentertain lah gitu loh dengan konten-konten yang memang drama. Salah satu contohnya adalah yang kita pernah bikin yang nggak komedi itu docu-series. Kita bikin dokumentaris di Cameo, Perempuan Tanpa Vagina, teroris,
terus juga ada Tato, Hidup dengan Tato. Nah itu kan nggak komedi sama sekali, tapi itu menginspirasi orang waktu mereka nonton. Itu cameo banget, dan itu idenya bukan dari gue. Wah, harus digarisbawahi lagi, bukan dari gue. Nah, ya jadi dulu kalau gua kenapa bisa masuk cameo tuh, gua basicnya tuh musik gitu. Dulu manajer band sampai sempet satu kantor sama Echa. Kalau Echa sih udah temenan lama, udah temen nongkrong lah gitu loh. Sampai kalau Martin juga udah kenal sesekali doang karena dulu Martin juga di musik. Jadi masih satu lingkungan lah, satu circle permusikan Jakarta lah istilahnya. Jadi kenal beberapa kali doang ketemu. Tapi lebih sering nongkrongnya sama Echa. Sampai sewaktu-waktu karena dia dapat tawaran film yang tadi, dia lagi kerja di promotor musik, satu kantor promotor musik. Gua masih tetap manajerin satu band ada dulu. Enggak manajerin 2 band dulu sama Glenn, barengan sama Glenn. Belum Glenn, gue lupa jalan hidup gue. Bukannya lo sama Glenn? Belum, gue masuk Stellar dulu, baru gue bikin konsernya Glenn. Nah setelah konser Glenn, baru si Glenn ngajak. Oh iya betul. Nah jadi waktu Echa dapet tawaran film Cinta Tapi Beda itu, dia harus mencari penggantinya dia di kantornya promotor itu. Dia kepikiran gue lah, lu gantiin lah. Ya udah, gue kan cuman manajerin band, nggak terlalu banyak waktu yang dikeluarkan. Akhirnya ya udah, kantoran lah menggantikan posisi Echa di situ karena dia syuting 3 bulan ya Bre, lu 3 bulan lebih. Iya 3. Sampai akhirnya ya gue menggantikan dia. Setahun doang sampai akhirnya ke terakhir di Glenn juga setahun. Nah di tengah jalan bareng sama Glenn, dia telepon lagi. Gue udah cameo tuh. Udah di cameo kondisinya. Udah di cameo, ngajak ketemuan bareng sama si Martin, ngajakin ke cameo. Ya jadi akhirnya diajakin lah gabung sama mereka berdua ini cameo. Project pertama yang lu urus di cameo waktu itu apa? Video klip Meda. Enggak, XL gue sempet ikut. Tapi kita web series XL. Tapi cuman baru kayak adaptasi. Kan? Enggak, gue nggak ngurus, baru masuk. Yang lo in-charge langsung? Yang gue in-charge tuh, ya Meda. Yang kita ke Belitung. Ya? Oh ya, Belitung itu. Video klip. Iya lo. Itu. Kayak gini nih video klipnya. Apa perlu ditampilin semua apa yang kita ngomongin dong. Nah disitulah Ibob pertama kali kalau nggak salah. Iya. Disitulah. Di situ Ibob ya. Ibob kan pertama jadi kali model disitu. video klipnya Meda. Iya. Makanya video klipnya Meda nggak terkenal kan? Iya, makanya karena modelnya. Nggak naik, kasihan. Nah, ada Ibob. Ibob dapat dari siapa? Maksudnya siapa yang ngajak Ibob? Gue, karena gue kenal sama Ibob. Maksudnya lu bisa kenapa ngajakin Ibob ke situ? Kenapa mau lu ajakin Ibob gabung sama Cameo? Enggak. Gue ngajakin Ibob pada saat itu untuk main di video klipnya Meda karena dibutuhkan satu figur yang memang ngarep jadi pacarnya, merepresent laki-laki Indonesia jomblo. pada umumnya ya, jomblo ngenes ya. Karena itu judul lagunya apa? All the single people in the world. Oh iya. Iya. Single people in the world. Itulah. Jadi dia adalah figur cowok single. Ya. Benar. Jadi cowok single yang merasa tersinggung boleh kalau gue nggak kayak dia. Nah itu ya bisa. Maksudnya Anya Geraldine kenapa? Lagi nggak ada apa-apa juga pada saat itu. Lu nggak tahu Anya Geraldine lagi ada apa-apa kan? Setelah YouTube ya kita harus bikin yang lebih spektakuler lagi gitu loh. Bukannya YouTube-nya disudahi tapi ya itu lanjut, bahkan dibikin yang lebih bagus berkarya di YouTube-nya. Namun bisa lebih masif gitu loh. Dengan apa yang udah gue bikin, menjaga production value, menjaga konten, kualitas, gue pengen channel Tim Tuan menjadi standar terendah untuk konten creator kedepannya di Indonesia. That we are also able to learn something while being entertained. Jadi kita bisa belajar selagi kita menonton hal-hal yang menghibur. Musik buat seorang Eka adalah bahasa yang universal. Jadi bahasa yang bisa menyampaikan segala maksud hati saya, itu musik. Bahkan ke orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Hal yang paling bisa membuat gue bahagia adalah melihat orang sekitar bahagia karena gue. Nggak ada yang berbeda dari kita, cuman cara pandang hidup, cara menjalani hidup, bentukan fisik hanya itu saja. Tapi inside we're the same. Gue pengen lebih memperkenalkan
budaya kental makanan Indonesia. Dan gue juga ngerepresentasin anak muda gitu, gimana sih supaya membuat konten yang memberikan nilai bagi orang lain. Genre horor ini sendiri di film itu jauh lebih luas gitu kan. Ada thriller, ada gore, ada misteri. Orang mau sambil menikmati kita main gamenya. Nggak perlu jago kok, yang penting kita tahu cara mainnya, terus kita juga bisa berbagi kesenangan. Gue gak nyangka video gue bisa dinikmati sama banyak orang, dan ada juga teman-teman tuli yang suka sama video gue. Dan dari situ gue langsung ngerasa, wah harus banget nih videonya bisa diakses ke seluruh banyak orang. Sebisa mungkin tuh sebanyak-banyaknya. Vision Plus.